من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura tarzuqna biha rizqan wasi'an midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal al. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mushtabihan 'alaina fanattabi'al hawa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin Sayyidatul habaib al-mukarram al-muhtaram habibana Ali bin Abbas Al-Idrus mata'anallah bituli hayati syarifah fi khairi wa lutfi wal afiyah. Semoga Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat wal afiyah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya dan tetap istiqamah berdakwah di jalan kakeknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para orang tua, para ustadz, para kiai, khususnya sahibul majlis al-bisyara akhina fillah Ustaz Yunus serta keluarganya, saudara dan orang tuanya. Insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia mereka dalam keadaan sehat wal afiyah dan selalu diberikan taufik untuk terus berdakwah di jalan Allah dan di jalannya baginda Rasulullah. Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita kembali berkumpul bertatap muka, duduk bersama-sama di dalam taman daripada tamannya surga, yaitu majlis yang kita di dalamnya berzikir kepada Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah dan membacakan untayan-untayan mutiara ilmu, saling memahami dan mempelajari ilmu yang sangat bermanfaat insyaallah, ilmu yang diwariskan oleh baginda Rasulullah. Dan hal ini adalah sesuatu yang paling membahagiakan dan membanggakan dan mengembirakan hati Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan kita duduk dalam majlis ilmu ini, Rasulullah ridha kepada kita dan kita mendapatkan pandangan khusus daripada beliau, dan nanti kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita teruskan pelajaran kita di dalam kitab Risalatul Muawanah karya al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anna wa ankum ajmain. Ila qawlihi wajh fastahi min maulaka haqqal haya.
terakhir, di pertemuan terakhir kita membahas tentang hendaknya seseorang itu mempunyai sifat muraqabah. Muraqabah ini selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam gerak-gerik kita, diam kita, sendiri kita, keinginan kita, dan semua keadaan kita. Hendaknya kita merasa bahwasanya kita ini tidak pernah lepas daripada ilmu Allah dan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau katakan, fastahyi min maulaka haqqal haya wajtahid an la yaraka haitsu nahaka wa la yaftaqidaka haitsu amarak wa'budhu ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kata beliau, hendaknya kita sebagai hamba Allah ini merasa malu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan betul-betul rasa malu ketika ingin melakukan kesalahan, ketika ingin melakukan kemaksiatan, ketika ingin melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ketika kita selalu memikirkan dan memperhatikan pandangan manusia kepada kita, terlebih lagi yang memandang adalah orang-orang yang kenal kita ini orang baik, dia kenal kita dan dia tahu kita seorang ustadz, seorang kiai, seorang yang baik, maka kita akan menjaga pandangan orang tersebut agar tidak melihat daripada kita hal-hal yang menjatuhkan nama baik kita, yang mencoreng nama kita, dan kita akan jaga dari pandangannya, sehingga kita akan berusaha ketika kita merasa dipandang, dilihat orang, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengangkat nama baik kita, yang tidak memalukan kita. Maka begitu pun hendaknya, bahkan lebih, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ada rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau maksiat, mau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita bisa malu untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas di depan orang yang kita segani, seperti guru kita, orang tua kita, tapi kita lalai, berani dan tidak malu untuk melakukan sesuatu di hadapan zat yang paling mulia, zat yang paling istimewa, zat yang menciptakan kita, yang memberikan segala untuk kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Diambil daripada ucapan ini, Nabi pernah berkata dalam hadisnya kepada para sahabatnya, istahyu minallahi haqqal haya. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk malu di hadapan Allah dengan betul-betul rasa malu. Ya, kata Nabi, wahai sahabatku, hendaknya kalian malu kepada Allah dengan betul-betul rasa malu. Kemudian para sahabat menjawab ucapan Nabi ini, inna lanastahyi minallah, kami sudah malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, belum. Untuk menunjukkan rasa malu kalian kepada Allah, Nabi memberikan beberapa petunjuk. Apabila seseorang ingin menjadikan dirinya menjadi seorang hamba yang betul-betul malu di hadapan Allah, Rasulullah mengatakan, kalian apabila ingin malu kepada Allah, yang pertama, antahfadzur ra'sa wa ma wa'a, hendaknya kalian menjaga kepala kalian, wa ma wa'a, dan apa yang ada di kepala. Ulama ahli hadis menafsirkan mata, telinga, dan pikiran yang ada di kepala kalian dijaga. Ya, usahakan tidak memandang, tidak mendengar, tidak berpikir sesuatu yang negatif, kecuali kalian ingat bahwasanya semua ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang akan menjaga pandangannya, menjaga lisannya, menjaga pendengarannya, menjaga pikirannya, terkontrol dan selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia berusaha tidak melakukan sesuatu dari segala sesuatu yang ada di kepala ini, kecuali betul-betul sesuatu yang baik, yang tidak memalukan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian kata Nabi, wa antahfadzal batna wa ma hawa. Yang kedua, jaga perutmu, kata Rasulullah. Jaga perutmu dan apa yang masuk kepada perutmu. Cari dari jalan yang halal. Jangan sampai mencari untuk memberi makan diri atau
anak dan istri dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus mengetahui apa yang masuk kepada tubuh kita, dan ini adalah salah satu perkara yang penting yang sangat diperhatikan oleh orang-orang terdahulu. Mereka selalu menjaga apa yang mereka makan, tidak sembarangan. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kunna natruku sab'ina baban min halal makhafatan an nag'a fi syubhat atau fil haram. Kami tinggalkan 70 pintu kehalalan, kata beliau. 70 pintu kehalalan kami tinggalkan. Artinya 70% halal ditinggalkan justru karena takut saya terjatuh kepada sesuatu yang syubhat atau yang haram. Karena mereka merasakan itu betul-betul racun yang dapat meracuni tubuh, hati, dan segala sesuatu yang ada pada jasad kita ketika kita berani memasukkan ke dalam tubuh kita sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Nabi, kalau memang kalian malu kepada Allah, jaga perut kalian. Artinya menjaga perut, wa ma hawa, apa yang masuk kepada perut kita, kita jaga, tidak memasukkan kecuali ini sesuatu yang halal, betul-betul bersih dari perkara yang syubhat atau bertambah lagi yang haram. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, wa antadhkural mauta wal bila, hendaknya sekalian selalu mengingat kematian dan bila, kehancuran kalian. Karena tidak ada sesuatu yang di atas muka bumi ini kecuali akan sirna. Ya, sepanjang apapun usia kita, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu zikrul maut. Dan yang keempat, wa man aradal akhirata taraka zinatal hayatid dunya. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan barang siapa menginginkan kemuliaan dan kemenangan di akhirat, maka dia harus taraka zinatal hayatid dunya, meninggalkan kegemerlapan yang ada di dunia. 4 hal ini, kata Nabi, faman fa'alaha faqad istahya minallahi haqqal haya. Siapa yang melakukan 4 hal ini, menjaga kepala dan apa yang ada pada kepala tersebut daripada pikiran dan semua anggota-anggota mata, telinga, dan mulut, kemudian menjaga makanannya dan selalu memikirkan kembalinya kepada Allah dan meninggalkan dunia untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat, baru, kata Nabi, ini orang betul-betul malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih malu-maluin di hadapan Allah, enggak malu, tapi malu-maluin. Kemudian dia mengatakan, wa'budhu ka'annaka tarah, hendaknya kita beribadah ini seakan-akan kita betul-betul melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perlu di dalam ibadah kita itu ada namanya hati hudur wa khusyuk lillah Subhanahu wa ta'ala. Hadara fihal qalb. Dalam sholat mestinya kita harus hadirkan hati sehingga kita merasakan kita ini sedang masuk di dalam hadratullah, ya, berinteraksi kepada Allah, bermunajah kepada Allah, dan itu yang kehilangan dari kita di zaman sekarang. Artinya merasakan sholat hanya zatul ruku was sujud, hati kita kemana-mana. Padahal seorang beribadah untuk terlihat natijah atau nilai ibadah itu perlu dinamakan hudur, baik itu di dalam sholat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir perlu hudur, ya, ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus kita cari itu, ya. Dalam sholat kalau hati kita tidak hadir, tidak bisa merasakan bahwasanya kita di hadapan Allah, atau kita bisa seperti para aulia as-salihin yang mereka di dalam ibadahnya betul-betul ka'annahum yarallah, seakan-akan mereka berada di hadapan Allah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau sudah masuk dalam sholat Allahu Akbar, udah nggak bisa diganggu lagi sudah. Yang sakit dioperasi waktu sholat nggak sakit lagi. Kenapa? Karena kehadiran hati Al-Habib Hasan Al-Bahr, Hasan bin Saleh Al-Bahr. Beliau pernah ada sakit yang perlu dioperasi. Kemudian dokter bilang, ini Habib kalau dioperasi harus dikasih bius, ya, biar tidak terasa sakitnya. Ditanya, kalau bius itu ya nggak sadar. Oh jangan, kalian nggak usah repot-repot bius saya biar nggak merasakan rasa sakit. Nanti ketika saya sudah takbiratul ihram, udah lakuin aja, mau dibedah mau diapa, insya Allah
nggak bakal bergerak sedikit pun. Kenapa? Karena ruhnya langsung nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang terdahulu diceritakan, dia bilang sama anak cucunya, kalau kita kan begini kan, anak-anak cucu, kalau abah lagi sholat diem biar khusyuk. Ini kebalikan orang dulu. Kalian terserah kalau mau lakukan apa saja, mau goncangin, ngoboin tiang rumah, mau naik loncat sana kemari, mukul terbangan, nanti kalau abah udah sholat, udah silakan, bebas kalian. Ya, kalau takbir bebas mau ngapain aja, nggak bakal dibedulin apa yang kalian laku. Ada ma'anal hudur ma Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalau kita bayangkan sekarang kayaknya nggak bisa kita, kayaknya nggak bisa, banyakkan lalainya kita. Tapi ya sadar diri aja, insya Allah semua sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu roja kalau dalam masalah bab ini. Roja itu berharap tapi tidak meninggalkan ibadah. Tetap kita beribadah tapi punya husnuzan, ibadah kita walaupun betul-betul minimal kurang banget, itu diterima oleh Allah Subhanahu. Itu yang dinamakan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya roja nggak mau sholat, nggak mau puasa mengharapkan ampunan Allah, itu bukan roja. Ya, kata ulama itu gurur, orang yang tertipu. Wa hakadha anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarah, kalau engkau nggak bisa dengan magam beribadah seakan-akan kau melihat Allah, fa innahu yarak, sadar diri bahwasanya kita sholat, kita beribadah, bahkan dalam segala hal Allah memandang kepada kita. Allah, sorotan Allah terlebih lagi dalam sholat, karena silatul abd bimaulah as-salah. Ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, di situ kita betul-betul berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ali Zainal Abidin rahimahullah ta'ala karramallahu wajhah, Ali ibn Husain ibn Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau saking hadirnya hati kepada Allah dan yastashir azamatillah, merasakan di dalam dirinya keagungan Allah, itu beliau bukan lagi salat, wudunya khusyuk. Ya, kana radhiyallahu taala anhu idza tawadda isfarra launa, wudu aja udah mulai gemetar, ya, kuning mukanya, pucat. Kemudian ditanyakan, ya bena binti Rasulillah, ya, ma balu, kenapa engkau seperti ini? Kami perhatikan kalau wudu itu kayak orang gemeteran. Beliau menjawab dengan jawaban, atadri baina yaday man agum, ini saya wudu, kalian tahu tidak mau berdiri di hadapan siapa? Saya mau berdiri di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang paling mulia, ya, pencipta, pemberi segalanya Allah, sehingga itu membuat saya bergetar, ya, tidak kuat masuk ke dalam hadratullah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita usaha, kalau nggak bisa seperti itu, ya, masuk sholat kita yakin Allah sedang menghadap kita. Ketika kita mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama, saya hadapkan hati saya, pikiran saya, fokus saya, wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima, kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga dalam riwayat kalau orang bilang wajjahtu wajhiya, Allah yubbil alaih. Tapi kalau ketika dia wajjahtu wajhiya tapi hatinya ke kontrakan, ke kreditan, ke tugas kantor, ya, ke bininya, dalam sholat Allah mengatakan kadzabta ya abdi, bohong ente wahai hambaku. Wajjahtu wajhiya, cuman kemana-mana lari hatinya. Makanya salah satu yang dianjurkan, diperhatikan kita khusyuk dalam sholat, itu salah satu kalimatnya ketika kita mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, usahakan khusyuk di situ. Kenapa? Karena kalau kita bilang itu kayak kita ngobrol sama orang, ya saya mau ngobrol sama Ustadz dari kemarin, cuman nggak pernah dilihatin muka Ustadznya, ya, main HP, ngobrol sama guru, main HP, ngobrol sama orang lain, kira-kira ditempeleng sama gurunya, ya, tempeleng. Ini bilang wajjahtu wajhiya, cuman hatinya kemana-mana. Insya Allah Allah berikan kita, ya, sifat daripada sifat ihsan. Ini namanya ihsan. Ihsan itu anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaknya kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Nggak bisa, kita yakin bahwasanya Allah memperhatikan kita.
Kemudian beliau mengatakan wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atih. Nah, beliau kasih syarat, kasih masukan. Setelah kita memahami makna muraqabah, bahwasanya kita selalu di hadapan Allah, di pandangan Allah Subhanahu wa taala, ya, disorot oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan Habibana Abdullah bin Ali al-Haddad wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atih. Dan kapanpun engkau melihat, merasakan, ra'aita melihat, ya, tapi artinya ahsassa, merasakan, min nafsika daripada dirimu, takasulan an ta'atih, malas untuk berbuat taat. Jadi kalau kita merasa malas untuk berbuat ketaatan, au mailan ila maksiyah, atau kita merasa agak sedikit suka atau hobi bermaksiat, condong, mailan ini condong ke maksiat, apa yang harus kita lakukan? Fadzakirha, ingetin dirimu, bi annallaha yasma'aka, Allah mendengarmu, wa yaraka, melihatmu, wa ya'lamu, dan mengetahui sirraka, apa yang engkau tutup-tutupi, wa najwaka, dan apa yang engkau sebutkan, bicarakan. Sir itu bicara pelan-pelan, najwak tanajau, ngomong omongan yang sudah keluar. Itu jalan pertama kata Imam Haddad. Kalau kita malas, mau taat malas, ngaji malas, mau berangkat ke masjid malas, mau baca Al-Quran malas, mau sholat malas, mau ibadah malas, dan kita ngerasa diri kita hobinya lagi maksiat, ya, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka kita langsung harus segera ingatkan diri kita bahwasanya Allah Maha mendengar, dan Allah Maha melihat, dan Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Kalau kita yakinin itu, insya Allah, ya, ada sedikit dorongan untuk kita lebih semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seakan-akan orang bilang kepada santri di pondok, wahai santri baru, di sini ada CCTV, ya, nanti segera gerak-gerik ente abuya liatin. Biasanya guru pemimpin udah mulai santri kalau udah merasa dipantau oleh dia punya guru, ya, dari CCTV atau gurunya hadir, udah rajin. Kita jalan sama guru, ya, udah rajin baca rotib di mobil, kemudian sholat berjamaah. Kenapa? Ada guru, nggak enak. Nah, begitupun nanti ketika kita merasakan itu, kita merasa, ya, bahwasanya diri kita ini diadab, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah mengatakan, kami telah ciptakan manusia ini dan kami tahu semua yang apa pada dirinya, pada hatinya, ya. Jangankan gerak-geriknya, ya, yang terbesit di dalam hatinya kami tahu, kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat dengannya min hablil warid, urat nadi, ya. Ada yang mengatakan warid itu urat yang ada di leher, lebih dekat, Allah lebih dekat daripada kepada hambanya daripada uratnya sendiri, sehingga apa yang kita lakukan Allah tahu. Allah tahu semuanya, ya, keinginan kita untuk bermaksiat atau malasnya kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Kemudian beliau mengatakan, fa illam yufidha, kalau seandainya perasaan kita mengingatkan diri bahwasanya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, itu enggak mempan, ya, dikusuri ma'rifatiha bijalalillahi ta'ala, karena kurangnya ma'rifah, kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita kurang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau kita hadirkan pada hati kita seperti itu, Allah melihat, Allah melihat, masih aja malas taat, ya, masih malas taat, masih doyan untuk bermaksiat. Beliau kasih solusi berikutnya, ya, fazkurlaha, maka ingatkan kepada dirimu, makanal malakain, tempat dua malaikat, al-karimain, yang mulia, alladain, yang dua-duanya ini yaktubanil hasanat, tugasnya adalah menulis al hasanat, kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan, wasayyiat,
dan kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan. Watslu 'alaiha, bacakan kepada dirimu, ruqyah diri ente sendiri. Kata Imam Haddad, ayat idz yatalaggal mutalaggiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kalau tadi merasa yang pertama nggak bisa, kita langsung kepada Allah, Allah masih aja ingatkan. Coba kata Imam Haddad bahwasanya kamu ini hamba nggak pernah sendirian kemana-mana. Ada pengawal, ada petugas yang selalu mencatat apa yang kita kerjakan. Min khairin wa syarrin, daripada kebaikan atau keburukan, nggak pernah lepas. Kata Allah, iyyatalaggal mutalaggiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ya, yatalaggal mutalaggiyan, yatalagga menulis, mencatat tentangmu, ya, tentang kebaikan, ucapan. 'Anil yamini wa 'anil shimal, satu di sebelah kanan, satu sebelah kiri. Qa'id, duduknya di mana tempatnya? Ada yang tahu? Fithaniyah, ada yang riwayatkan dalam kata tafsir Tabari, di gigi geraham duduknya malaikat itu. Lisanuka takunu galamuh warikuka takunu mihbaruh, lisan kita jadi penanya, air liur kita menjadi tinta. Ada riwayah, ya, seperti itu. Walhasil kita ini kemana-mana ada malaikat hafazah, jaga kita sebelah kanan dan sebelah kiri. Ma yalfizu min qaul, tidaklah keluar satu ucapan illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada malaikat yang mencatatnya, itu raqibun. Ikhtalafal ulama, ada yang mengatakan yang sebelah kanan sebelah kiri malaikat hafazah, yang mencatat beda lagi tugasnya, ya, itu gantian sif-sifan, ya, malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Udah kemana-mana kita ikut, ya, dan kita jujur saja, ya, banyakkan lupanya daripada ingatnya bahwasanya kita ini selalu ditemani oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan malaikat yang baik itu kalau kita berbuat kebaikan langsung dicatat, ya. Berapa nyatatnya? Bukan 1, 10. Makanya dikatakan al malaikatul yamin amin, penjaga kita, ya, penjaga aminil malaikatis shimal. Kalau kita melakukan kesalahan, hada min rahmatillah, malaikat sebelah kiri mau nyatat, kata malaikat sebelah kanan, intazir, ya, tunggu, ya, la'allahu yastaghfir, la'allahu yarji, jangan langsung ditulis, mungkinan dia istighfar, kemudian dia bertaubat. Makanya kita kalau melakukan satu kesalahan, tidak sengaja atau sengaja, jangan lupa untuk bersegera berbuat kebaikan, sehingga kata Nabi, qa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Iringilah perbuatan baik dengan perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Habis ngatain orang langsung istighfar, melakukan kemaksiatan, melihat aurat langsung sholat 2 rakaat. Kemungkinan itu kebaikan dapat menghapus dosa yang kita lakukan. Sehingga malaikat yang sebelah kanan bilang jangan ditulis, ya. Kemungkinan dia istighfar, dia bertobat, dia melakukan kebaikan, sehingga nggak jadi dicatat dosanya, dijadikan pahala. Sampai kapan? Ditunggu sampai 6 jam dalam riwayat. 6 jam nggak taubat juga ini, ya, kebangetan, baru ditulis. Bukan 10 kesalahan, tapi 1. Nah, jadi kita ingetin itu kalau kita mau maksiat. Coba yang kedua ingetin ada malaikat, ya, yang nggak pernah meleset catatannya, semuanya dari kecil besar, yaumian, tulu umrina, sepanjang seharian, setiap hari, sepanjang hidup kita. Ketika kita meninggal dunia tutup buku maktub alaihi ismat, ya, fulan bin fulan, ini catatan amalnya. Nanti di akhirat, iqra kitabak kafa binafsika alaikal yauma hasibah. Di akhirat nanti Allah berikan itu, nih, baca kita catatan amal ini, cukup ini saja yang dapat menasihat. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba, itu hisab diri sendiri. Coba, ya, faman ya'mal mithqala dzarratin
khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin, sehingga orang-orang munafikin, kafirin ketika melihat catatan amal itu mereka kaget. Mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa ini? Sedikit besar semuanya tertulis dengan rapi. Wa wajadu ma amilu hadiran wa la yazimu rabbuka ahada. Semua yang kita lakukan semua akan kita dapatkan. Raport hasil kerja kita di dunia bakal kita lihat, bakal kita baca. Dan sebagaimana lumrahnya orang kalau nilainya bagus mendapatkan peringkat, mendapatkan hadiah, tapi kalau nilainya merah semua nggak naik kelas, ya nggak naik ke kelas. Makanya dunia ada darul ikhtibar, darul imtihan. Bahasanya dunia ini tempat kita ulangan, ya tempat kita ujian. Kalau kita dapatkan semuanya baik, amal, ibadah, ilmu, majelis, zikir, salat ala Nabi SAW, maka kita akan bahagia, ya. Tapi ada yang mendapatkan catatan amalnya dari belakang semuanya merah, amaman utiya kitabah wara'a dhahrik fasawfa yad'u thubura, ya nyesel, wa yasla sa'ira. Kenapa mereka menyesal? Kenapa mereka celaka? Innahu kana fi ahli masrura, karena mereka dulu hobinya senang-senang aja, kata Allah. Itu yang dapat catatan sebelah. Innahu kana fi ahli masrura, mereka dulu senang-senang semuanya dia, ya duit punya, jabatan punya, apa yang dia mau punya, gembira dulunya di dunia. Tapi di akhirat nih hasilnya bohongin deh, bunuh orang, fitnah orang, zalimin orang, nih ambil, ya. Wa yasla sa'ira innahu kana fi ahli masrura innahu dhanna an la yahur. Dulu mereka poya-poya, lupa lagi kalau mereka bakal meninggal. Innahu dhanna an la yahur ay la yarji. Mereka menyangka hidup seenak-enak terus, lupa dengan kematian. Tapi kalau orang baik susah, ya rakyat jelata, susah, sabar, ibadah, dapat catatan tangan baik, amal catatan malaikatnya di sebelah kanan baik semua kan. Wa man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya, dia di akhirat bakal ketemu lagi sama saudaranya. Memang dulu sedih, susah hidup, menjalankan perintah Allah, mau minjem duit di bank haram nggak boleh, sehingga lagi fidah rezekinya, mau nipu orang menguntungkan tapi dia takut sama Allah Subhanahu wa taala, mau makan dari yang haram sebenarnya enak, jalannya mudah tapi dia takut, susah hidupnya, alladhi secukupnya. Tapi nanti orang yang berjalan seperti itu dan malaikat selalu mencatat, oh fulan bin fulan halal baik semuanya, nanti di akhirat akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu. Fayanqalibu ila ahlihi masrura. Ya, jadi kita ingatkan itu, insya Allah bisa diingatkan. Ya, mungkin sedikit ya, jarang kita ingat bahwasanya di samping kita ini ada malaikat. Jarang, betul-betul jarang. Ya, ingat dah kita sendirian aja sudah, nggak ada yang merhatiin. Kalau nomor satu kayaknya udah berat itu kelasnya. Itu kelas aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang-orang wali itu mereka minta aja malu. Nabi Allah Musa ketika alaihissalam ketika ingin dilemparkan ke api oleh Fir'aun, Namrud, ya Nabi Ibrahim dilemparkan ke Namrud sampai lagi terbang nih, ya. Malaikat Jibril bilang, Ibrahim, ini mau selamatin, anda punya hajat gak? Kata Nabi Ibrahim, ente, saya nggak perlu sama engkau wahai Jibril. Wah, ya bukannya sombong tapi muraqabatuhu ma Allah, ya. Terus kalau sama Allah kata Malaikat Jibril, amma ilallah kafani ilmuhu bihali, nggak perlu anak minta, Allah udah tahu keadaan saya, nggak perlu saya minta selamatkan, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada muraqabah, ya. Jadi orang kalau sudah muraqabah mendapatkan kekuatan spiritual yang sangat luar biasa. Artinya kalau ini kita coba dulu, kalau udah dapat ini kekuatan yang paling hebat, nggak bisa orang ngarahin kita karena kita sudah sama Allah Subhanahu ta'ala. Nabi Muhammad pernah dihalang pedang oleh Du'thur, nggak ada orang, ya. Nabi Du'thur namanya pedangnya, ketika itu sedang istirahat Rasulullah ditodong pedang. Akhirnya dia mengatakan kepada Nabi, man yamna'uka minni wa Muhammad, siapa yang bakal mencegah
engkau dari saya. Lihat, sahabat-sahabatnya sudah nggak ada semua. Gampang jawaban Nabi Muhammad SAW, Allah yamna'uka minni. Ketika Nabi katakan Allah, itu gemeter tangannya. Du'tur jatuh pedangnya diambil sama Du'tur. Siapa yang, kata Nabi, man yamna'uka minni ya Du'tur, siapa yang bisa menahan aku, ya, kamu dariku? Siapa yang bisa nyelamatin ente, kata Nabi. Orang kafir bingung, ya. Akhirnya dia taubat masuk Islam, ya. Wahakala. Itu makanya orang-orang wali soleh dia nggak ada takut, mau gempa, mau BBM naik, mau apa, ya. Muragab ma Allah, haluhum ma Allah subhanahu wa ta'ala. Mau dunia meledak juga, ya. Artinya kalau memang Allah kehendaki, ya bakal jalan, nggak jadi, ya. Ini semua kita kalau yakin nih bab ini, Allah, semua yang terjadi atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi atas kehendak Allah ta'ala. Artinya tidak terjadi kebaikan, keburukan, susah, senang di dunia ini kecuali Allah. Sedangkan kita dekat dengan Allah santai. Kayak Nabi Ibrahim tadi, ya Allah nggak bakal yukhayyibna. Tujuan tuntutan kita apa? Yuslih, ya ma Allah, kita perbaiki hubungan kita sama Allah. Ketika kita perbaiki, gampang semuanya insya Allah. Sebetulnya begitu, cuman susah, susah. Sehingga terakhir ini banyak ya. Yang kedua tadi nggak bisa juga, ada cara berikutnya kalau kita mau tetap di makna muraqabah. Insya Allah kita sambung di 2 bulan lagi. Maulid libur kata saya Yunus. Kalau nggak libur, anak ngeliburin diri berarti. Jadi ada satu nasihat Nabi ini luar biasa kepada sahabatnya Abdullah bin Mas'ud. Ya Ibn Mas'ud, kata Rasulullah, kalau seandainya ente ingin tenang di dunia ini, beliau mengatakan la tuksir hammak, jangan ente banyakin pikiran ente. Pikiran, wah kenapa nih begini, gimana hidup saya begini begitu lah. Kedua, wa ma yuqaddarallahu lak ya, wa ma yuqaddarallahu lak yakun, yang Allah takdirkan kepada dirimu, baik itu baik buruk, mau nggak mau harus terjadi, ya. Siapapun presidennya, kalau Allah udah takdirin BBM naik, bakal naik. Ini ceramah seminggu anak BBM terus, ngelamain diri sendiri itu, ya. Kemudian kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud, wa ma ruzikta bihi ya'tik, yang Allah udah atur rezeki buat ente pasti akan sampai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 perkara, jangan terlalu banyak pikiran, ma guddir yakun. Makanya Imam Haddad dalam qasidahnya, ada qasidah beliau mengatakan la yaksul hammuk ma guddir yakun. Jangan banyakin pikiran, sudah, sumpah gak usah banyakin. Ma guddir ya yakun, yang bakal terjadi, yang udah ditakdirin Allah bakal terjadi. Kemudian kalau seandainya kita sabar, kita akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang terjadi semakin berat, insya Allah ini alamatul faraj. Karena Nabi mengatakan wa alam annal ma'al karbi annal faraja ma'al karb, sesungguhnya kemudahan, jalan keluar itu adanya ketika kesusahan sudah tinggi, udah betul-betul berat. Di situ tanda kemudahan dan kelancaran daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin husnuzan sama Allah, ya. Semakin kacau nih Bib, gimana Bib? Insya Allah semakin cepat dapat pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita sabar. Allah insya Allah an-nasrat wal faraj lil ummah ajilan insya Allah bisur'ah, dengan berkah. Nah, seperti ini nih, ya, duduk pengajian, kita berharap kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah di situ kita mendapatkan pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya tadi, kalau kita malas taat kemudian ingin maksiat, ingat bahwasanya Allah memandang kepada kita, nggak mempan karena kita kurang kenal sama Allah. Kedua, ingat bahwasanya di kanan kiri kita ini ada penjaga yang akan mencatat dan menyetorkan catatan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak mempan juga, insya Allah, ya, di pertemuan yang akan datang. Itu lebih serem sih ngomonginnya, ya. Yang paham baca sendiri nanti, insya Allah kita jelasin. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, samihna Habibana Ali.
Insyaallah kita mohon maaf, saya ketemu lagi minggu yang akan datang. Semuanya sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.